Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji suatu kitab yang menjadi kebutuhan yaumiyah, kebutuhan sehari-hari dari setiap muslim dari bagian syariah. Syariah itu hitam putih. Syariah itu hukmiyah. Syariah itu ajaran yang dilakukan berupa perintah dan larangan. Ini adalah syariat. Kaitannya dengan ibadah, dengan tugas manusia sebagai abdun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah Allah itu adalah ilmu tauhid, ilmu aqidah. Akan tetapi wasilah untuk menyembah Allah dengan cara yang benar, dengan ibadah-ibadah tertentu, maka itu adalah ilmu syariah yang kita kenal dengan ilmu fikih. Jadi kita akan tahu bagaimana menyembah Allah dengan cara sholat, bagaimana kita menyembah Allah, taat kepada Allah dengan cara puasa, dengan cara zakat, dengan cara haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Itu dinamakan syariah, ilmu syariah. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab berikut, judulnya At-Tarhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib. Kalian yang pernah mondok, biasanya di pesantren-pesantren, kalau sudah setahun, 2 tahun gitu, mengenal kitab yang namanya Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib itu isinya adalah syariah. Maka di sini Fathul Qarib itu dikenal dengan istilah takrib. Di kitab Tadhib yang saat ini akan kita bahas, mendukung pada adillahnya, dalil-dalil yang mendukung dari matan ghayah wa takrib, dari matannya. Matan itu apa? Matan itu isi, inti pokok. Kemudian penjabaran dari matan itu namanya syarah. Istilah-istilah baru dalam pesantrenan bagi yang belum pernah nyantri ya. Jadi kalau suatu kitab, inti dari kitab itu namanya matan. Kemudian penjelasan-penjelasannya namanya syarah. Kalau di dalam ilmu hadis, inti atau kalimat inti dari suatu hadis itu namanya matan. Kemudian ada rawi, ada sanad. Ini pengantar saja. Materi kita bukan itu nanti. Hanya saya kenalkan kitabnya yang dikarya oleh Abi Suja. Fi fiqh Syafi'i. Di dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah ibadah ala madhab Imam Syafi'i. Cara sholatnya Imam Syafi'i. Cara bersucinya Imam Syafi'i. Batalnya wudhu, batal menurut Imam Syafi'i. Yang dimana madhab Syafi'i adalah madhab yang dianut oleh Islam sebagian besar yang ada di Asia ini. Terlebih di Indonesia, baik itu NU, Muhammadiyah, LDII, dan beberapa organisasi Islam lainnya, itu bermuara terhadap madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga nanti ada beberapa perbedaan di dalam memahami hukum syariat yang ada di dalam madhab Syafi'i dengan madhab yang lain. Tetapi
dari itu semua akan memperkaya khazanah kita. Kalau nanti saya bandingkan dengan madhab-madhab yang lain, supaya kita paham. Sehingga tidak mudah menyalahkan dan tidak merasa benar sendiri dan tidak merasa bahwasannya yang lain itu sesat dan salah. Kita harus paham itu. Baik, saya lanjutkan. Pada muqaddimah, pada pembukaannya dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah itu abtar, berkurang, bahkan sia-sia. Kullu syai'in la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan niat karena Allah, maka ini akan sia-sia. Kalian mengawali mengaji kitab ini, niatkan billahi ta'ala. Niatkan karena Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya kalian itu kalau niatnya melakukan sesuatu itu tidak lurus, kau hanya akan memperoleh sesuai niatmu. Maka di hadapan Allah tidak lebih dari sekedar itu. Kalau niat hijrahnya seseorang karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kau akan mendapatkan segalanya. Kalau niatnya seseorang di dalam ta'lim lillahi ta'ala, maka dunia akhiratmu akan kau dapat. Tapi kalau niatnya ta'lim, niatnya kuliah, niatnya mondok, niatnya menjadi santri di fakultas kedokteran adalah pingin kaya, pingin jadi ini, pingin jadi itu adalah di urutan yang kesekian. Maka pada deretan yang pertama lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah, sehingga niatnya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat. Barangkali yang dari rumah sudah berpikiran, saya mau menunjukkan kepada tetangga, saya mau menunjukkan kepada keluarga, saya mau menunjukkan kepada si ini, si itu, bahwasannya walaupun saya begini tapi bisa menyelesaikan atau bisa masuk di fakultas kedokteran. Niatnya bukan karena Allah, luruskan dari sekarang. Hapus itu dulu, taruh pada urutan-urutan yang kesekian untuk memotivasi diri Anda. Boleh berniat yang demikian, bahwasannya untuk memotivasi diri, untuk ghirrah kalian, untuk semangat kalian, membakar semangat kalian, untuk menjadi orang yang lebih terengginas menghadapi masa depan, boleh menaruh cita-cita itu. Akan tetapi cita-cita yang pertama, niat yang pertama lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji kepada Allah terhadap segala nikmatnya. Musannif, muallif di hadzal kitab Syekh Abu Syuja mengawali dengan hamdalah. Begitulah para ulama, para alim, para salaf mengajarkan kepada kita setiap mengawali segala sesuatu untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Bahkan hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Hal ini juga dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang lain, tapi dengan menggunakan bahasa terjemahan. Entah mereka dengan mengatakan puji Tuhan, entah mereka mengatakan syukur kepada Tuhan. Tapi kita memiliki kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang sudah menjadi paten, yang bukan hanya sekedar memuji, tapi kalimatnya pun sudah menjadi pahala. Kalimatnya pun sudah menjadi kalimat thayyibah. Dari kalimat thayyibah yang berangkai, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dari kalimat-kalimat thayyibah yang inti itu, di dalam setiap iftitah, di dalam setiap membuka, maka diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selain itu tidak salah ketika para ulama, para guru-guru kita mengajarkan kepada kita setiap ibtidah segala sesuatu, mengawali perkuliahan, mengawali doa dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun ketika menyelesaikan. Bahkan ketika kita memilih bacaan itu dari Al-Qur'an,
sebagai doa iftitahnya, maka diawali dengan Al-Fatihah. Maka Fatihah itu setelah bismillah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin, dan keluarga-keluarganya yang mulia itu, wa sahabatihi ajma'in, dan para sahabatnya semuanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu fi khalqi wa akhiru fi ba'thi. Awal di dalam penciptaannya, walaupun akhir di dalam diutusnya. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah diciptakan pertama kali. Jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum Allah merencanakan surga dan neraka. Jauh sebelum Allah menciptakan tata surya. Jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sampai disebutkan laulaka Muhammadan. Sungguh seandainya aku tidak mengadakanmu, tidak menciptakanmu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan angkasa raya ini, jagat raya ini. Tidak akan aku ciptakan langit, bumi, matahari, bintang, bulan dan seisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh alasan. Tidak butuh dalil, tidak butuh pendukung apapun. Cukup kita sebagai manusia saja sudah sepatutnya untuk memuji kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, sebagai Nabi akhiruz zaman, sebagai ciptaan Allah yang terbaik, yang termulia, sebagai Nabi akhiruz zaman. Maka saat ini masuk di bulan Safar, sebentar lagi masuk di bulan Rabiul Awal, masuk di bulan kelahirannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana akan dikumandangkan sholawat. Sholawat demi sholawat akan bertambah frekuensinya dari hari ke hari dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Maka dalam keadaan ini patut kita bersyukur di Maulidin Nabi, atas kelahiran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qail. Qala al-Qadi Abu Suja. Syekh Abu Suja Dawud Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqa hafidhahumullah ta'ala. Teman-temanku yang mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua meminta kepadaku an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab Imam Syafi'i, untuk merangkum yang singkat, yang mudah, ya, tentang fikihnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ridwanu fi ghayatil ihtisar wa nihayatil ijaz wa nihayatil ijaz. Dalam hal ini supaya ada karya yang singkat, padat, berisi, liyaqruba ala muallimi darsah, supaya mempermudah, supaya terpanggil kepada para muallim itu untuk mengajarkannya, wa yashilu 'alal muttabi hifdhahu, dan juga mempermudah bagi para pemula untuk menghafalnya, wa aktsiru fi min at-taqsimat wasril hisal, dan banyak di antara mereka yang meminta seperti itu kepadaku, wajibatuhu ila dzalik taliban lithawabi raghiban ila Allah taala fit taufiqi lis-shawab. Maka aku penuhi ila dzalik taliban lithawab, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban ila Allah, mengharapkan hanya kepada Allah, mengharapkan taufik. Innahu ala man yasha
Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latiful khabir. Wallahu a'lam. Baik. Itu pengantar dari al-musannif. Kita masuk pada bahasan yang pertama. Sudah masuk pada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada materi, kita kirim Fatihah kepada Imam Abu Suja radhiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, kitab yang menerangkan tentang taharah. Kitab yang menerangkan tentang sesuci. Taharah secara bahasa artinya suci atau bersih. Taharah, tahurun, taharatun itu adalah maknanya bersih atau suci. Maka di dalam konsep taharah beda antara bersih dan suci. Bersih itu dari kotor, suci itu dari najis. Dan kotor belum tentu najis, ya. Najis belum tentu kotor. Suci belum tentu harus bersih. Bersih juga belum tentu suci. Maka antara suci dan bersih sebenarnya di dalam istilah fikih berdekatan tapi berbeda. Berdekatan tapi berbeda. Ini dari kalimat taharah. Di dalam kitab fikih taharah maknanya suci. Pengertiannya taharah adalah mensucikan diri baik dari najis maupun hadas. Sehingga taharah itu yang maknanya suci, suci itu dari dua, yaitu dari hadas dan najis. Kalau bersih itu dari kotor, sedangkan suci itu dari najis. Suci bagian yang kedua adalah suci dari hadas yang kita tidak bisa katakan sebagai najis. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Al-miyahu adapun beberapa air. Allati yawma, saya maknai Jawa dulu sambil belajar Jawa dikit, nanti saya ulang dengan bahasa Indonesia. Al-miyahu anapun utawi banyu. Allati yawmiyah yajuzu kang wenang apa miyah biha kelawan iku lamiyah apa at-athiru suci sab'u miyahin iku ono pitu pira-pira banyu. Al-miyahu jamak dari kata al-ma'u. Ma'un itu banyu. Jamak taksirnya menjadi miyah, ya. Al-miyahu adapun beberapa air allati yajuzu biha tathhir yang diperkenankan dengan air tersebut untuk bersuci. Sab'u miyahin itu ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us samai. Ma'us samai, air hujan. Air yang dari langit maksudnya adalah ma'us sama, ma'ul matar, air hujan. Wa ma'ul bahri. Wa ma'ul bahri, air laut. Air segoro, bahr, ya. Bahrun itu lautan. Segoro. Wa ma'un nahri, lan banyu bengawan. Air bengawan itu adalah air sungai. Kalian yang di rumah yang memungkinkan untuk beli kitab, beli ya. Namanya kitab Tadhib Matan Wayah wa Takrib. Saya yakin di kota-kota kalian ada toko-toko kitab. Cari kitab Tadhib Abu Suja. Kurang lebih harganya kisaran antara 25 sampai 35 antara itu. Kalau dohirnya kayak gini,
Saya tunjukkan. Nah, kira-kira seperti ini kitabnya. Kabarnya seperti ini. Buat punya di rumah. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah. Wa ma'un nahri, wa ma'un nahri, dan air bengawan. Bengawan itu sungai. Makanya ada Bengawan Solo, itu berarti sungai Solo. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul fikri, wa ma'ul fikri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber. Sebenarnya dalam lughah bahasa Arab, fikrun itu juga dimaknai sumber. Aina, ma'ul aini juga dimaknai sumber, tapi perbedaannya fikri itu galiannya cukup dalam. Cukup dalam. Sehingga kita bisa katakan sumur. Wa ma'ul aini, ainun itu kan mata. Tapi bukan air mata. Wa ma'ul aini maksudnya adalah mata air, sumber. Kalau sumur itu mesti digali. Kalau mata air enggak harus digali. Bisa digali, bisa enggak. Kadang pinggiran-pinggiran tebing tiba-tiba muncul mata air. Muncul dari sela-sela batu, muncul dari sela-sela tanah. Namanya aini, ma'ul aini, mata air. Nah, itu dalam bahasa kita disebut sebagai watune nyumber, ya, metu sumbere. Tapi dalam bahasa Arab sumber itu sebenarnya fikri. Dalam bahasa kita ma'ul fikri yang dimaksud di sini adalah sumur. Tentu sumur itu adalah sumber juga. Wa ma'ul salji. Nah, sudah jadi bahasa kita salju. Air es, air es. Wa ma'ul baradi, barad itu artinya dingin sebenarnya, tapi yang dimaksud barad di sini adalah air di pagi hari itu. Dari langit yang berada di rumput-rumput artinya. Wa ma'ul baradi, air embun. Ada 7 macam air yang 7-7-nya ini kemudian disebut sebagai ma'ul mutlaq. Air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu mensucikan hadas ataupun mensucikan najis. Air selain ini tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci, baik dari hadas maupun najis. Air bensin misalnya, air oli, kemudian minyak tanah, maka dalam konteks ini tidak termasuk kategori ini. Ada catatan kaki. Wa yumkinu ayyuqal ikhtisaran, secara singkat bisa dikatakan yadharu bi kulli ma'in nab'u minal ardi wa unzila minas sama. Di antara 7 air ini bisa dikatakan dan singkat bahwasannya bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang berasal dari perut bumi, dari dalam bumi, atau yang diturunkan dari langit. Yang berasal dari dalam bumi atau dari dalam langit, dari atas langit. Maka 7 air ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Di luar yang 7 ini tidak bisa digunakan. Di luar dari yang 7 ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Saya ulang. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Ma'us sama'i, 1 air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, dan air sungai, wa ma'ul fikri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan mata air, air sumber, wa ma'ul salji, dan air es, wa ma'ul barati, dan air embun. Ayatun minha, ayat pendukung darinya. Dalam lagi langsung saya baca catatannya. Qauluhu ta'ala fi suratil Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yunazzilu lan temurunkan 'alaikum ing ngatasi sira kabeh, wa yunazzilu dan diturunkan 'alaikum kepada kalian semua
Minas sama'i ma'an, minas sama'i dari langit ma'an berupa air, liyutahhirakum supaya kalian itu bisa bersuci bihi dengan yunazzilu minas sama, dengan air yang diturunkan dari langit tersebut. Jadi ini ayat pendukung dari Al-Quran, air yang diturunkan dari langit ini bisa digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci pengertiannya adalah secara pengertiannya adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Hadas dibedakan menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Najis dibedakan menjadi tiga, najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan istilahnya adalah mukhaffif atau mukhaffafah. Kemudian najis sedang dinamakan mutawassit atau tengah-tengah atau mutawassithah. Kemudian najis berat dinamakan mughalladah. Dengan cara pensucian yang berbeda. Nanti akan dibahas tentang cara-cara mensucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu, maka kemudian air itu ala arba'ati aqsamin, dibagi menjadi 4 macam hukumnya. Di antara air-air ini, segala macam air nantinya secara hukum akan terbagi menjadi 4, akan terpecah menjadi 4. Yang pertama, al-awwalu tahirun, air yang suci, mutahhirun dan mensucikan, ghairu makruhin dan tidak makruh. Airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci serta tidak makruh. Yang pertama. Wa huwa yaitu al-ma'ul mutlaq, yaitu dinamakan air mutlak. Apa air mutlak di sana? Wal aslu fi dhuhuriyatil ma' al-mutlaq. Yang memang suci, saya tunjukin, yang memang suci dari asalnya dinamakan ma'ul mutlak sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari 217. Ma'ul mutlak adalah air yang 7 ini. Ma'ul sama, ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul bikri, ma'ul aini, wa ma'ul tarci, wa ma'ul baradi. Sebelum terkontaminan oleh apapun. Sebelum terkontaminan oleh apapun, maka dinamakan sebagai ma'ul mutlak. Tapi kalau kontaminannya sesama air yang 7, katakan air sumur bercampur dengan air sungai bercampur dengan air laut, selama campurannya masih di situ, belum terkena qaid yang merubah hukumnya, hukum awalnya adalah ma'ul mutlak, tahirun mutahhir, ghairu makruhin, suci, mensucikan dan tidak makruh. Ini keterangannya, semua kelas saya bikin jelas kayak ini. Begitu tidak sanawiyah maupun aliyah. Bedanya nanti kalau uji. Kalau yang aliyah, saya tentu akan menggunakan banyak istilah-istilah ini. Sudah bisa menyebutkan ma'un apa, asabuhu, kam aksabul ma' fi hukmiyah, misalnya pertanyaan untuk aliyah. Tapi kalau untuk yang tidak, saya tanya langsung. Hukumnya air ada berapa? Kalian bisa jawab dengan bahasa Indonesia lancar, sudah lulus ya. Tapi untuk yang aliyah, ya sama sebutkan tahirun mutahhir ghairu makruhin, atsani al-tahirun mutahhir makruhin dan seterusnya. Ini bedanya nanti. Ya biar berkembang ya. Masa aliyah mau di ibtidah, sudah mondok lama masih di ibtidah. Nah, sedangkan yang ibtidah nanti ada standar minimalnya, Ma'ul mutlak yang pertama. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Wa tahirun suci, mutahhirun dan mensucikan, makruhun tapi makruh. Wa huwa yaitu al-ma'ul musyammasu, air yang dipanaskan oleh terik matahari. Nah ini fikih kontemporer
Di dalam konteks ini, baik itu dipanaskan oleh panas matahari ataupun dipanaskan oleh peralatan-peralatan modern seperti heater, shower. Kita yang kamar mandinya ada heater showernya, kemudian ada pilihannya panas, ya. Ada pilihannya panas dan dingin, ya. Ada pilihan hot, cool, ya. Kemudian dicampur menjadi warm, misalnya kayak gitu. Maka konteks ini sebenarnya makruh digunakan untuk mandi ataupun wudhu. Hukum awalnya. Akan tetapi dalam konteks tertentu hukum ini bisa berubah. Misalnya berada di tempat yang sangat dingin. Kemudian kalau wudhu dengan air yang sangat dingin itu bahkan kita juga merasa sangat berat, maka makruhnya akan hilang itu menggunakan air hangat. Jadi dalam konteks musyammas di sini, sebenarnya kalau dulu, contoh kalian di pondoknya sini aja, di Ar-Razi ini, kalian nanti kalau sempat di sini, mudah-mudahan sempat ya, insya Allah akan offline ya. Kalau di siang hari Anda buka keran kamar mandi, ya di sini, di tempat ini, Anda akan menemukan air hangat secara otomatis, walaupun bukan heater shower di sini. Kenapa? Di atas tandon atasnya, di tandon atas kalau siang hari terkena terik matahari dan otomatis kadang kakak-kakak tingkatmu yang sempat di sini milih mandi siang dengan harapan hangat yang demikian itu. Walaupun dari sisi kesehatan kalau makul musammas itu kurang baik bagi orang-orang yang dengan imunitas rendah, imunitasnya lagi turun, kemudian mandi dengan ma'ul musammas, ini disebutkan justru membuat orang semakin lemah. Jadi hukum yang kedua, suci, mensucikan, tapi makruh. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Air yang ketiga adalah air suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Bagi yang punya kitab di mana jawab wa tahirun lan banyu kang suci ghairu mutahhirin kang ora nyucikaken wa huwa anapun utawi tahir mutahhir wa huwa adapun tahir mutahhir al ma'ul musta'mal, satu itu air musta'mal, wal mutaghayyiru, dan yang kedua air mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, yang mencampurinya dari benda-benda suci. Saya jelaskan. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Ada dua. Disebabkan karena musta'mal, yang kedua disebabkan oleh mutaghayyir, tercampur. Musta'mal itu apa? Musta'mal itu habis digunakan, telah digunakan. Contoh, air yang kurang dari 2 kullah, air yang kurang dari 2 kullah, kemudian kamu gunakan untuk cuci tangan dengan memasukkan tanganmu ke dalamnya. Kobokan, ya, tempat cuci tangan, kamu masukkan di sana, maka di sana airnya suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan najis. Kalau tanganmu ada najisnya, kemudian cara cuci tanganmu masuk ke dalam kobokan yang airnya sedikit itu, maka bukan suci tanganmu, justru air yang tadi awalnya suci tapi tidak mensucikan itu menjadi najis karena pindahnya najis dari tangan. Jadi air musta'mal adalah air yang tidak najis tapi sudah digunakan cuci, itu musta'mal. Atau misalnya gini, air wudhu, kamu bekas wudhu, pada saat wudhu kamu mengambil lagi gini, masukkan ke wajah, kemudian kamu mengambil lagi dengan tangan seperti ini dari bawah, dari bagian apa kamar mandi jedingannya itu ya, dari tandon airnya itu atau dari keran, kamu angkat lagi dari bawah ke atas. Pada saat mengangkat,
Air yang jatuh dari wajah, jatuh ke tangan dengan bercampur air baru yang kamu ambil tadi, bercampur dengan air yang jatuh dari wajah, itu namanya sudah berubah jadi mustakmal. Tercampur dengan bekas pakai. Maka ini tidak mensucikan. Tidak sah wudhunya. Akan tetapi kalau mustakmal bertemu dengan mustakmal lebih dari 2 kullah, tetap suci. Contoh, kamu punya kamar mandi, di masjid-masjid biasanya juga ada kamar mandi besar. Wudhu langsung ke dalamnya. Dari wajah yang kembali sudah bercampur dengan air yang banyak, maka hukum mustakmalnya hilang. Tetap suci. Hukum mustakmal berlaku ketika air yang kembali tercampur itu atau air yang kita masuki tangan itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Bahasan 2 kullah nanti di bab berikutnya. Yang kedua, wal mutaghayyir. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Tercampur dengan benda-benda suci yang lain. Yang nyampuri benda suci gak akan najis air ini, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Al-mithal. Contoh. Anda punya air mutlak 1 gelas. Belum kamu masuki tangan, tidak tercampur apapun. Itu artinya masih suci dan mensucikan. Air di dalam botol ini, maaf, saya tulis mereknya ya. Bukan iklan. Bukan endorse. Air di dalam botol ini misalnya saya ambil dari keran, saya masukkan langsung, saya tanpa menyentuh tangan. Maka di dalam botol ini, selama tidak saya masuki tangan, tidak saya campur apapun, tetap suci mensucikan. Ketika saya gunakan wudhu dengan langsung menuangkannya, maka tetap sisanya air, tetap hukumnya suci mensucikan. Tapi beda kemudian tangan ini saya masukkan, ini maka menjadi mustakmal. Kalau tangan saya ada najisnya, maka air berubah najis. Sekarang yang kedua adalah mutaghayyir, tercampur. Kalau air ini kemudian saya campur dengan madu, air ini saya campur dengan teh, air ini saya campur dengan sirup. Sirup itu suci, teh itu suci, gula itu suci. Tapi kemudian saya campur, maka ini menjadi mutaghayyir, berubah. Berubah apa? Itu bisa berubah warnanya, karena sirupnya warna merah. Bisa berubah rasanya juga jadi manis. Kalau saya tambahin kopi jadi hitam, maka ini adalah ma'ul mutaghayyir. Air ini suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Boleh dikonsumsi, boleh diminum, boleh dicampur ke makanan. Ini adalah ma'ul tahirun ghairu mutahhir. Hukum yang ketiga. Ada yang lain termasuk hukum ini, bukan termasuk mutaghayyir, bukan termasuk mustakmal, tapi hukumnya adalah tahir ghairu mutahhir dari asalnya. Memang dari asalnya. Contoh apa? Air dari buah-buahan. Contoh air kelapa. Dari asal itu memang sudah tahir ghairu mutahhir. Air degan itu. Air degan itu walaupun enggak kamu campur, enggak kamu aduk, sudah tahir ghairu mutahhir. Enggak bisa dibuat wudhu. Enggak bisa dibuat wudhu, enggak bisa dibuat istinja juga enggak bisa. Yang terakhir, wa ma'un najisun, dan air najis. Apa air najis? Wa huwa, yaitu alladhi, yoma, air halat yang kejatuhan di dalamnya fihi najasatun, sebuah najis. Wa huwa, dan air itu dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Au kana kullatan, atau ada 2 kullah, fataghayyara, tapi bisa merubah keadaannya air. Air yang kurang dari 2 kullah kejatuhan najis, maka otomatis najis. Atau ada 2 kullah tapi sampai mengubah keadaan, maka juga bisa menjadi
najis. Nah, berubahnya adalah berubahnya warna, berubahnya rasa, ya, berubahnya bau. Air walaupun satu kolam renang begitu, kok yang jatuh ke dalamnya adalah kotoran cicak, maka cukup kamu yang najis ya hanya di bagian itu, bagian ada kotoran cicaknya itu. Yang jelas zahir, hancur misalnya, ya yang sampean cebok ambil di situ, sudah yang lain suci. Karena tidak sampai merubah keadaan satu kolam itu. Tapi kok ada kolam besar yang jatuh ke dalamnya adalah bangkai gajah misalnya, ya tentu merubah segalanya ya. Bangkai gajah jatuh kolam renang, ya berubah baunya, berubah warnanya, kotorannya tercampur, ya tetap menjadi najis. Maka ini berubah menjadi najis. Walaupun nggak berubah tapi sedikit, air yang segini sebotol ini, kemudian diambil setitik najis, satu tetes kencingnya binatang, satu tetes tok, nggak ketara ya, nggak merubah, bahkan rasanya pun masih tetap ya. Jelas ini tetap menjadi najis karena air ini kurang dari dua bulan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand dan saya tunjuk untuk bisa. Silakan. Baik, An-Nurur Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahman dari kelas Santuya A. Sebelumnya izin mohon bertanya, misal di laut ada bangkai ikan gitu, gimana Ustaz hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kullu maitatun najasah. Kullu maitatun najisatun. Seluruh bangkai itu najis. Illa tsnain, kecuali dua. Seluruh bangkai itu najis kecuali bangkainya dua. Kalau ini bangkai ya. Tapi kalau untuk binatang-binatang kecil kayak semut itu nggak bisa dikatakan, nggak termasuk dikatakan bangkai. Oh, ini bangkainya semut najis, tidak masuk. Ini adalah binatang-binatang yang berdarah. Binatang semua bangkai najis kecuali dua, yaitu ikan dan belalang. Belalang itu halal dimakan. Tapi kalian kalau mau makan belalang, pilih-pilih belalangnya. Jangan syukur-syukur belalang, nanti kamu nemu belalang biru, hijau, ada di tempat-tempat tertentu, ya. Tiba-tiba kamu bakar, kamu makan, kena bidul. Nah, sedangkan untuk ikan yang halal dimakan adalah semua ikan kecuali ikan-ikan yang buas. Ikan buas. Paus apa hiu antara itu. Nah, ini kalaulah ada bangkai ikan, karena ikan itu nggak wajib disembelih. Semua binatang yang halal dikonsumsi kecuali ikan dan belalang itu wajib disembelih. Ayam kamu tendang sampai mati, kemudian kamu goreng, itu bangkai, haram. Ikan ketemu mati di pinggir lautan, seperti fenomena kemarin pada entah di mana itu pernah masuk di berita, fenomena ikan banyak menepi, bahkan sebagian besar banyak yang mati. Kamu boleh, seandainya nggak keracunan, nggak apa-apa, untuk langsung menggorengnya dan memakannya.
Karena ikan tidak wajib disembelih. Tapi kamu juga harus berperi kehewanan. Contoh misalnya termasuk lele. Lele itu kan termasuk jenis ikan yang tidak wajib disembelih. Tapi sekalipun demikian, jangan kamu tega kemudian ambil dari kolam langsung kamu masukkan wajan, langsung kok goreng dalam keadaan hidup. Wah, ini nggak berperi kehewanan. Nah, kalau memang dalam keadaan hidup, ya sembelih dulu supaya mati dulu. Ya. Haram juga bagi kita binatang hidup tiba-tiba langsung diolah. Ya. Harus mati dulu, ya harus mati dulu. Maka binatang ikan termasuk binatang yang tidak wajib disembelih dan boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Bayangkan seandainya hadis ini nggak keluar, bahwasannya bangkai ikan dan belalang itu halal. Seandainya nggak ada ini, mungkin tidak ada orang jualan ikan teri ya. Nggak akan ada orang jualan ikan teri. Gimana harus nyembelih teri satu persatu ya. 1 kilo aja berapa ribu teri yang harus disembelih. Ya ini hikmahnya ya. Hikmahnya salah satunya. Saya rasa itu. Jadi ikan, belalang termasuk binatang yang tidak wajib disembelih sehingga bangkainya pun boleh dikonsumsi walaupun sudah dalam keadaan bangkai. Dan selanjutnya raise hand atas nama Jidan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Jidan Ibrahim dari kelas Sanawiyah A. Izin bertanya Ustadz. Semisal Ustadz kita itu mau mandi Ustadz, adanya. Nah kemudian tiba-tiba waktu kita mandi, kita nggak tahu kalau ada cicak dan kotoran cicak yang masuk ke dalam bayi tersebut Ustadz. Nah itu hukumnya gimana ya Ustadz? Apakah air itu menjadi najis dan kita tidak jadi bertoharoh gitu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Pertama, ketika kita pastikan dulu apakah air itu lebih dari 2 kulah atau tidak. Kalau air itu lebih dari 2 kulah, safe, aman, dan tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian, kalau memang air itu kurang dari 2 kulah, dan kita tidak menyadarinya dan tidak tahu bahwasannya itu terjadi ada kotoran yang mencampurinya, ada najis yang mencampurinya, maka kita sah. Seandainya di kesempatan lain waktu kemudian diceritakan oleh temannya bahwasannya air yang saat itu begini begitu itu adalah air najis. Tapi kamu telah melewati itu semua. itu semua dan kamu sudah sholat dengan sesuci yang itu, maka itu dimakfu cukup mengulang atau mengqadha sholat yang pernah dilakukan dengan cara tersebut. Itu saja. Selanjutnya terakhir Muhammad siapa itu? Sanawiyah B. Sanawiyah B kok Muhammad ya? Gak keliru ini. Ya, izin bertanya, Ustadz. Kelasmu tidak salah, Lin. Benar, Sanawiyah B. Punten, kelihatannya tadi saya lihat B. Keliru, Sanawiyah A semua kalau laki-laki biasanya. Oh, maaf, nanti saya ganti. Saya punya 2 pertanyaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Rizky Karim. Saya punya 2 pertanyaan tentang tadi, yaitu ikan. Itu tidak termasuk bangkai. Nah, bagaimana untuk cumi ya Ustadz? Cumi itu hukumnya bagaimana? Atau mungkin gurita, cumi atau gurita. Yang pertanyaan kedua yaitu misal kita sedang toharoh katakanlah di kali dan kita melihat ada kotoran, entah kotoran manusia entah itu kotoran hewan yang jelas itu bentuknya, tapi menurut hukumnya itu air yang
suci dan mensucikan, walaupun kita walaupun suci dan mensucikan, tapi kita melihat dengan jelas kotoran itu. Apakah itu hukumnya tetap suci dan mensucikan, Ustaz? Terus, terima kasih. Yang pertama, atas nama Muhammad, cumi, gurita adalah spesies ikan. Spesies Pisces di dalam hukum fikih. Termasuk spesies Pisces, termasuk jenis ikan-ikanan. Jadi termasuk kategori ikan. Baik itu cumi maupun gurita. Sehingga ini bukan binatang yang wajib disembelih. Bukan wajib, ketika sudah kita temukan dalam keadaan mati, ya sudah. Dan ini halal dimakan. Saya bahkan suka cumi. Di antara seafood yang paling saya suka adalah cumi. Kemudian yang kedua, ketika kita menemukan najis di sungai, yang dimana sungai itu adalah ma'un nahri, air bengawan. Tadi termasuk air yang suci dan mensucikan. Tapi ketika ada wujudun najasah, ada wujud najis yang nyata, maka pada bagian itu saja yang najis. Dan yang terdampak itu saja. Maka ya ketika sedang lewat gitu ya, biasanya maaf ini di daerah-daerah tertentu ada yang tempat mandinya itu di sungai ya, di sungai, di kali bareng-bareng ya. Di atas ada yang nyuci, di bawahnya lagi ada bilik berikutnya, ada yang hajat, bawah bilik berikutnya ada yang mandi, bahkan di ujung-ujung sana ada yang mandikan kerbau juga, biasanya ada yang begitu. Maka ketika itu air adalah air yang mengalir, masuk dikategorikan ma'un nahri, maka itu tetap suci mensucikan kecuali pada wujudun najasa. Dan atau memang sudah mutaghayyir, sudah berubah. Wah, ini airnya sudah bukan air sungai ini. Sudah tercampur kotoran dari atas semua, enggak terpisah ini. Setiap ambil gayung, maka di situ sudah ada semacam butiran-butiran kotoran ya. Maka itu sudah jelas najis. Tapi kalau itu wujudun najasahnya adalah berbentuk, enggak usah dibayang ya, kuning ngambang enggak usah dibayang nih. Ya enggak apa-apa. Boleh kalian tertawa senyum enggak apa-apa. Nah, ketika itu wujudun najasahnya wujud ada, nampak betul ya, maka di situ aja yang najis. Ketika dia lewat permisi gitu, ya silakan dibolehkan lewat itu. Setelah itu air yang bekas lewatnya ya suci lagi. Jadi yang najisnya adalah wujudnya, ainiyahnya najis itu, wujudun najasahnya di situ yang najis. Selanjutnya tidak. Itulah yang dimaksud dengan air mengalir. Tapi kalau ma'ur rakid, air yang menggenang, kok genangannya kurang dari 2 kullah, maka najis. Kalau genangannya lebih dari 2 kullah, boleh dibuang wujudun najasahnya saja, selama tidak berdampak kepada yang lain, tidak tercampur secara signifikan seperti itu. Alas, untuk pertemuan malam hari ini, selanjutnya untuk kelas-kelas ini di waktu-waktu tertentu nanti akan di break out. Pelajaran dari saya mungkin 15 menit atau 30 menit terakhir akan saya break out. Akan saya break out dengan Ustazah. Ini saya sapa Ustazah, istri saya ya. Bisa on cam ya Ustazah. Nah, sesekali akan kami break out karena nanti di dalam keterangannya untuk kelas ibtidah butuh ketelatenan yang lebih, itu nanti dengan Ustazah. Oh, Azam, Kak Azam ini anak saya yang pertama. Sehingga setelah pelajaran seperti ini mungkin butuh keterangan, pertanyaan yang lebih terperinci. Kadang unpredicted ya pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang kalau di kelas umum seperti ini yang tidak mau nanya malu, sungkan, khawatir pertanyaan saya terlalu basic misalnya, nanti nggak usah sungkan-sungkan, akan kami brief out dengan Ustazah di waktu-waktu berikutnya. Nah, Ustazah Nuril, kalian bisa panggil Ustazah Nuril. Kalau kalian ke saya bisa panggil Zen ya. Bisa ada yang manggil Ali, ada yang manggil Zen.
Kemudian untuk kedepannya yang mimpin coba digilir. Yang mimpin coba digilir. Ini kita sudah masuk pada ranah teknis. Nah, yang mimpin doa digilir, yang mimpin sholawat ataupun asmaul husna juga digilir. Sehingga tapi yang digilir pun yang siap ya, yang memang sudah ready untuk bisa mimpin. Yang lain bisa mengikuti dari rumah, tetap mengikuti wirid tapi tidak on voice ya, tidak on voice. Saya rasa demikian untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, hari-hari selanjutnya semakin kuat, dan mudah-mudahan Allah merahmati dan meridai segala pilihan dan dalam kehidupan kita, dan juga meridai segala langkah dan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allati yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halalan thayyiban وافتح لنا فتوح الحكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أقوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilaik. Untuk besok pelajarannya adalah ilmu qiraah, ulumul Quran, maksudnya bukan ilmu qiraah, ulumul Quran. Untuk yang haidzah menyanding ad-diba atau berjanji ya di samping kalian. Kemudian untuk yang lain menyanding Al-Quran, yang tidak haidzah menyanding Al-Quran. Kemudian untuk yang haidzah nyanding ad-diba atau al-barzanji. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.